Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10, itu tentang lanjutan dari materi vektor ya. Nah, yang akan kita bahas adalah yang pertama mengenai panjang vektor. Ini sebetulnya sudah ya, tapi kita ulangi lagi. Panjang vektor. Kemudian yang kedua adalah perkalian dot product ya, namanya dot product vektor. Dan ketiga adalah ortogonal. Nah, mungkin nanti kita akan bahas mengenai panjang vektor dan perkalian dot product. Tapi ini baru bagian awal ya. Jadi seperti kita ketahui kalau panjang vektor ini, kalau kita punya vektor A, itu komponennya terdiri dari 4 dan 3, maka panjang vektor A ini bisa dicari akar kuadrat dari negatif 4 dikuadratkan ditambah 3 dikuadratkan. Jadi sama dengan akar 16 ditambah 9, jadi sama dengan akar 25, jadi panjang vektornya sama dengan 5. Nah, ini kalau dia di ruang 2 atau di dimensi 2. Nah, kalau misalkan kita punya komponen vektor di dimensi 3, misalkan saya punya vektor B itu negatif 1, 2, negatif 2. Dengan ya? Maka panjang vektor B itu sama seperti yang dua komponen gitu kan ya. Cuman di sini tinggal ditambahkan satu lagi gitu ya. Jadi di sini negatif 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Sehingga di sini kita punya 1 ditambah 4 ditambah 4. Jadi kita punya akar 9 itu sama dengan 3 ya. Nah, ini adalah panjang vektor. Nah, di dalam operasi vektor juga ada namanya perkalian. Sebetulnya ada dua, cuman yang dibahas di kelas 10 itu hanya sampai dot product. Sebetulnya ada lagi di sini namanya cross product ya. Ada cross product. Cuman cross product ini itu tidak dibahas di sekolah menengah gitu ya. Jadi nanti kalau kalian melanjutkan di tingkat perguruan tinggi yang menggunakan mata kuliah vektor, ini ada nanti cross product ya. Nah, oke, perkalian vektor ini untuk yang dot product itu ada rumusnya. Contoh, misalkan saya punya komponen untuk vektor A itu A1, A2, dan komponen vektor B itu B1, B2. Maka vektor A dot vektor B itu hasilnya adalah A1 dikalikan B1 ditambah A2 dikalikan B2. Jadi ini perkalian dot product itu hasilnya adalah bukan vektor tetapi nilai atau skala ya. Demikian juga kalau komponen vektornya ada 3 atau di ruang 3 ya. Misalkan saya punya A1, A2, A3, kemudian vektor B-nya B1, B2, B3, maka dot produknya untuk A kali B itu sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3 ya. Oke, jadi bisa dipahami ya. Contoh, misalkan saya punya vektor A komponennya 3 negatif 4, kemudian vektor B komponennya 5 dan 12 kan ya. Tentukanlah dot produknya dari A kali B. Nah, ini A dot B itu sama dengan menggunakan rumus yang ini. Jadi 3 dikalikan 5 ditambah negatif 4 dikalikan 12. Jadi di sini dapat 15 ditambah negatif 48. Berapa hasilnya ini? Nah, negatif 33 ya. Jadi hasil dot produknya seperti ini. Nah, demikian juga kalau dia komponennya terdiri dari tiga komponen. Misalkan saya punya vektor A negatif 1, 2, 3 dan vektor B
2, negatif 2, 4 misalkan ya. Tentukan dot produknya. Nah, maka A dot B tinggal kita kalikan komponen yang seletak namanya. Jadi ini negatif 1 dikalikan 2, negatif 1 kali 2, ditambah 2 kali negatif 2, ditambah 3 kali 4. Ya. Jadi ini negatif 2, ditambah negatif 4, yes ini kali ya, ditambah 12, gitu ya. Jadi ini hasilnya sama dengan 6. Nah, itu adalah dot product kalau misalkan yang diketahuinya adalah komponen vektor dari A dan B, kan ya, komponen vektornya. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas dot product jika yang diketahuinya adalah panjang vektor dan juga sudut yang diapit oleh kedua vektor, besar sudut yang diapit oleh kedua vektor, ya.